Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, yattaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir dari masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya dari masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai tidak tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak sekalian, penduduk surga yang masih berada di dunia, kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 66. Temanya berbicara tanpa ilmu, akar konflik umat dan sumber fitnah. Ha antum haulai, begitulah kamu, hajjatum, kamu berbantah-bantahan, fima lakum bihi ilmu, tentang apa yang kamu ketahui. Walima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilmu, tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, wa antum, sedang kamu la ta'lamun, tidak mengetahui. Ini Ali Imran 66. Ali Imran 65 sebelumnya Bapak Ibu disampaikan di sini, Allah mengecam ahli kitab yang berselisih tentang Nabi Ibrahim dan klaim sepihak terhadap ajarannya. Padahal Nabi Ibrahim hidup jauh sebelum Taurat dan Injil diturunkan. Maka ayat 66 ini menegaskan bahwa mereka berbantah tanpa ilmu dan menilai masalah yang mereka tidak ketahui. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari surah di kajian kita? Yang pertama, larangan debat tanpa ilmu. Banyak orang Bapak Ibu, dia berdebat itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran. Jangan pernah ada kita berdebat niatnya untuk menang Bapak Ibu, tapi niatnya memang betul-betul mencari kebenaran. Kalau niatnya untuk menang, berarti kita tidak ikhlas Bapak Ibu, kan mencari kebenaran. Kalau niatnya untuk menang, kadang-kadang disitulah kita keluarkan argumen-argumen yang bernilai dusta, argumen-argumen yang tidak berlandasan. Maka Rasulullah mengatakan Bapak Ibu, seorang akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga apabila dia berhenti berdebat walaupun dia benar. Ini luar biasa Bapak Ibu hadis sahih itu. Ketika kita berdebat dengan seseorang, dengan ustaz, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua kita, dengan mertua, dengan tetangga, kita tahu kita bisa menang dalam debat itu. Tapi kalau kita teruskan debat, orang itu akan bersedih dan kecewa, akan dosa berlaku-laku. Maka kalau kita tidak lanjutkan debat itu, Allah akan berikan kita rumah di tengah-tengah surga.
Bapak Ibu. Nah, kita penduduk surga yang masih berada di dunia, di Mekah mulai sekarang hentikan debat dengan guru, debat dengan istri, debat dengan suami. Itu suami ke rumah, istri lah payah memperhatikan, kumuh balik suami. Suami tidak sadar kumuh dari itu. Udah lah kumuh lah payah awak. Tak ada udah ngomong, iya udah ngomong siapa aduh rumah gue. Padahal bagaimana sih? Ya ini kuciang kan, udah salah. Aku udah di rumah di surga, ini udah salah. Maaf, udah. Kan selesai masalah. Banyak kita lihat di WA itu kan ketika orang mendebat seseorang panjang nih mendebat tuh, padahal energinya orang-orang lah. Padahal tinggal mengisi oke, selesai. Ini mulai berdebat kan, kamu mulai berdebat, oke salah kamu tak ulang nih. Selesai masalahnya panjang tuh kalau energinya itu ada merasa hati membentuk panjang yang tulisannya beda. Cukup mengatakan oke siap salah. Kalau dia angkat tangan siap salah. Tampaknya komandannya kan komandan menampak siap salah. Itu tentara ke Bapak Ibu. Dia tentara itu kan ada kumuh halaman itu tak kumuh aja pagi-pagi. Jadi tentara jadi komandan barang siang kaya sore mau pulang. Itu sore pulang kemudian kaya sekolah barang siang. Itu komandan itu paginya kumuhnya pada jalan sampai kumuhnya yang bawa. Kau tak barang siang adalah dia tahu komandannya mengumumkan siap salah komandan berhasil ya. Nah, itulah yang tentara Bapak Ibu. Tentara yang kata sampai rumah di surga. Yang kedua, Allah mengetahui segalanya. Maka Bapak Ibu, jangan pernah merasa paling benar jika tidak punya dalil. Hati-hati ya Bapak Ibu. Ada orang yang mudah bid'ah kan hati-hati. Itu mengerikan sekali tuh Bapak Ibu. Ada orang mengatakan setelah sholat kemudian orang bersalam-salaman seperti kita yang lakukan di masjid ini, ada yang mengatakan itu bid'ah. Bid'ah itu apa yang tidak dikerjakan Rasulullah, itu tidak dibenarkan. Kalau dikerjakan, Allah dikatakan sesat. Allah itu benar masuk neraka. Maka orang yang setelah sholat, dia salam-salaman seperti kita, dia masuk neraka. Ini juga Bapak Ibu, sudah sholat kita, kemudian kita bersalam-salaman berturami dengan saudara kita, ada yang mengatakan itu masuk neraka. Kenapa? Karena itu besar. Kita katakan sama dia kan sudah salat, kan apa-apa, kan selesai. Assalamualaikum, kan selesai. Tidak perlu mau disalat lagi. Sesuatu yang dikerjakan terus menerus dan diikutkan dengan ibadah itu bid'ah. Kan bersembunyi itu dipakai pelajaran. Dia mau berdebat di situ Bapak Ibu. Kita tidak perlu berdebat pula di situ, kita diam. Biarlah mereka dengan keyakinan mereka dan insya Allah kita mendapatkan surga. Allah mengetahui segalanya Bapak Ibu. Allah punya surga, Allah punya kendati, Allah menguasai bagaimana surga. Lalu kawan-kawan Nasrani misalnya kan Yahudi misalnya kan mati ya Wak, tidak pernah semayang. Berkata surga ya Wak. Kan misalnya Allah punya surga, maka surga ya Wak. Insyaallah daripada bangun yang surga ya Allah yang punya Wak. Jadi dia tidak terhakir dengan kematiannya, dia taubat Bapak Ibu. Kan jelas dalam surat Taubah itu orang yang musyrik, orang yang tidak mengerjakan sholat Bapak Ibu tidak boleh disolatkan. Dia Taubah 80, jadi tidak sholat untuk dia sholatkannya. Itu Al-Quran mengatakan seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita jangan sampai tidak sholat sampai itu Allah memberi. Tapi kalau ada saya lihat orang tidak sholat, tidak masalah, hanya meninggal, ini mungkin tapi tidak sholat dalam Al-Quran tidak sholat. Tapi waktu tak sholatkan Bapak Ibu. Baik itu, Allah kan tak tahu detik-detik menjelang matinya tobat. Tak tahu apa. Maka yang kita berprasangka baik selalu. Tapi yang pribadi kita jangan sampai tak sholat Allah. Karena orang yang tak sholat tak boleh disolatkan, mana tu kudunya Bapak. Sholat kan doa. Nak mampu doa tak sholat tidak. Jadi Allah mengetahui segala-galanya. Makanya Bapak Ibu, setiap kita berargumen, pastikan argumen itu ada dalilnya. Kemudian Bapak Ibu, ketidaktahuan bukan alasan untuk berbicara. Jangan memaksakan opini ya, kalau ibadah jika belum paham Bapak Ibu. Ini penting sekali. Ketika ada orang berbeda pendapat dengan kita, boleh kita menyampaikan pendapat kita. Jangan paksa pendapat kita. Kalau Bapak Ibu ini diamalkan oleh semua orang yang dia tidak mau berdebat, boleh berdiskusi, tapi tidak berdebat, betapa nikmatnya hidup ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membutuhkan
Jangan pernah mau berdebat dengan siapa saja. Sedikit saja kita berbicara, kalau rasanya kakak berpanjang-panjang, sudahi saja. Karena berhenti berdebat, surga dapatkan rumah di tengah-tengah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu tipu orang menyebut dia enggak? Ada tipu orang lain, ada tipu yang hasil dari ada nanti dia.